kan terbukti proses seru banget. Iya. Pegel kan gini-gini. Gini-gini ya. Terus sama ngomongnya suaranya. Skrip dari Regas aku tuh nggak kebayang sama sekali dunia yang mau dia bikin. Terus dunianya ada beberapa kan. Mau bikin apa sih, Mas? Kayak kita nyetir kali ya. Awalnya kan tegang, harus ngelihat ke spion kiri, spion kanan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan lama-kelamaan bisa kan. Nah, Regas tuh ngasih fasilitas itu. Chico Kurniawan. Nggak, jangan lempar Brian Domani. Sweet. Cerot. Chico Kurniawan. Nggak, yuk Brian, go. Pengalaman di Sundance. Oh ya, soalnya ini pertama kali aku datang ke festival luar. Kan lu juga pertama kali. Yuk lanjut dulu. Masih berasa kayak mimpi sih. Di hari keberapa tuh baru berasa kayak gila guys, kita di Sundance loh. Pas nyampe soalnya mungkin karena jet lag, karena hektik, karena lumayan last minute juga sih. Yeah. Planning dan lain-lainnya. Pas kita nyampe belum berasa, tapi pas hari premiernya itu kayak wow. Ini bule semua yang nonton kita gitu. Terus akhirnya melihat reaksi mereka yang sangat menghargai film kita, walaupun mungkin mereka kurang paham atau kurang bisa connect sama karyanya, tapi tetap ada koneksi emosionalnya. Itu membuat kayak ini ternyata ya kekuatan dari film. Gitu. Connectionnya tidak harus dengan bahasa doang, tapi juga dengan emosi mereka juga nyambung gitu. It was surreal. Sampai sekarang juga masih kayak, gimana kemarin Sundance? Oh iya kemarin itu Sundance ya, kayak masih kayak gitu. Dan yang sangat aku cintai dari Sundance tuh bukan hanya itu ya, tapi kebersamaan sama mereka juga. Karena kita satu lodge. Iya, ketemu sama dia, sama mereka. Breakfastnya bareng. Jadi berasa kayak bond kita, geng para prasuk makin deket. Gitu sih. Ya. Kalau lu? Kalau aku tuh ngerasanya pertamanya tuh nggak tahu what to expect gitu. Sebenarnya kayak ada ngerasa tanggung jawab mau representasiin filmnya kan. Maksudnya bahwa filmnya sebenarnya aku diajak tuh buat apa? Pengen berguna, punya pemikiran kayak begitu. Bergunanya gimana? Ya pada saat Q&A harus benar gitu maksudnya. Bisa beneran membuat penontonnya lebih ngerti. Tapi turns out aku tuh banyak refleksi yang terjadi gitu di aku. Kayak ternyata sesuatu yang para prasuk tuh cukup spesifik kan ngomongin kultur Asia gitu maksudnya. Dibawa ke sana, mereka bisa tetap terhubung gitu. Maksudnya sesuatu yang spesifik malahan bisa jadi universal banget ya. Kaget pada saat premier pertama, bener kata Brian, bener-bener. Dan mereka standing ovation. Malahan pada saat itu Regas karena nggak nyaman di depan, direkturnya Regas Banuteja nggak nyaman di depan. Jadi kita udah langsung dipanggilin. Soalnya setauku kalau standing ovation pasti dikasih, cuman kan biasanya yang dihitung tuh berapa lamanya gitu. Nah kita tuh nggak nyaman sama itu, kayak harus ngapain di depan ditepuk tanganin gitu. Iya bangga, seneng, cuman kayak malu sendiri gitu loh perasaannya. Nggak tahu sih, aku ngerasa gitu ya. Terus ya pertama itu, terus aku kaget ternyata orang-orangnya ramah di sana. Terus kalau ngobrol tuh beneran engage gitu, beneran nggak basa-basi, beneran kayak pengen tahu kalian dari mana, filmnya berangkat dari mana, pertanyaan yang muncul tajam-tajam banget, bukan masalah kayak. Iya pokoknya tajam lah gitu, maksudnya kita aja nggak kepikiran gitu kayak yang pas dan screening. ada beberapa poin-poin yang mereka kasih tahu juga, benar juga. Iya benar juga ya, kita baru realize gitu. Terus ya kalau deket udah pasti gitu. Kalau aku sih ngerasanya udah tambah deket sama kita semua gitu, maksudnya sama cast and crew gitu yang ikut ke sana. Tapi ultimately buat aku jadi kayak apa ya? Aku ngerasa senengnya tuh bukan seneng yang hahihi, tapi ngerasa kayak ternyata Indonesia tuh film kita tuh banyak banget yang bagus. Tinggal gimana caranya aja supaya kita platformnya bisa kesana gitu. Soalnya banyak banget ternyata di luar sana yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh maksudnya kita human resource-nya punya gitu maksudnya. Tapi kok nggak bisa nyampe ke sana ya, padahal secara eksekusi udah bisa nyampe sana gitu. Iya, kayak itu beberapa juga bilang ini kata-kata mereka, tapi I take this with a grain of salt dan bener-bener with much humbleness. Kayak mereka suka, ini salah satu film yang so far mereka nonton di Sundance di tahun itu yang mereka suka banget kan itu something big for us gitu. Something big for us dan relatif buat mereka juga kan, it's art. Dan yang dimana malah aku sedikit juga ada iri sama mereka, karena kita yang
dari daerah yang ada ceritanya ini kita punya ekspektasi. Kita punya limitasi dengan ekspektasi kita sendiri gitu. Terkadang ekspektasi kita tuh menahan imajinasi kita. Iya, ngerti. Dan mereka datang ke sana benar-benar nggak tahu, benar-benar nggak ngerti ini apa. Jadi imajinasi mereka tuh bisa se-fluid itu, se-enjoy story-nya. Kayak tiba-tiba beberapa jokes yang menurut kita sebenarnya nggak kena banget, mereka ketawa. Beberapa momen yang sangat menyentuh, yang kita menyentuh tapi nggak menyentuh, tiba-tiba nangis di samping kita. Bingung jadinya kayak, ini kok bisa nyampe sejauh ini ya gitu maksudnya. Dan itu beauty-nya kayak menarik ya art tuh. Iya, kayak salah satu temen aku selalu bilang art will find its own audience gitu. Dan aku bilang itu kayak gila ya, di sini segitu dihargai film kita, melihat review juga. Ya ada beberapa yang nggak suka, nggak apa-apa itu. Tapi yang suka tuh baru genuine suka gitu, engage, dan kata-kata mereka tuh sangat touching. Ya. Nggak tahu sih, aku jadi ngomonginnya manusia gitu. Film tentang apa sih? Sebenarnya tentang satu karakternya ngapain ngejalanin hidup kan. Ya semua orang di dunia ini mau kulturnya sebeda apapun kan ujung-ujungnya kan ngejalanin hidup anyway gitu. Dan jadi menarik pada saat kita mau membuka diri terhadap kehidupan yang lain gitu. Nah film tuh ngasih ruang buat itu gitu kalau menurutku. Nah kebetulan para perasuk bawa tema yang cukup unik dari isi kepalanya teman-teman gitu maksudnya. Ya buat semua filmmaker yang bikin gitu. Aku ngerasa kayak malah hal yang gak lazim buat mereka tuh malah di-embrace gitu, bukannya ditolak gitu. Jadi menarik gitu pada saat punya kesempatan ngeliat orang-orang ini ternyata terbuka sekali ya pemikirannya gitu. Nggak langsung dinilai dan dihakimin gitu karena berbeda dengan mereka. Kadang-kadang kan aku secara pribadi masih suka masalah film tuh relate atau enggak. Bukannya mau ngeliat gak dunianya orang ini atau enggak gitu. Soalnya kadang-kadang kalau nggak relate jadi salah gitu. Nah kalau mereka tuh even nggak relate pun enjoy it. Arah pertanyaannya pun bukannya mau ngehakimin tapi pengen tahu lebih gitu, pengen ngerti gitu. Jadinya ya aku ngerasa mungkin itu kali ya yang aku dapetin tuh jadi kayak jadi buat aku secara pribadi gitu yang aku dapet jadi aktor tuh malah harus lebih terbuka lagi ya, bukan masalah karakter ini gue suka apa enggak gitu maksudnya. Jadinya malah dapet itu. Kita cocok atau enggak sama filmnya. Kayak aduh nggak cocok sama aku, kayak we can try to enjoy semua any kind of character. Ya, any kind of art and character. Kalau yang balik lagi tuh benar kata dia tuh human. Karena emang benar kita jujur filmnya dibungkusnya agak unik. Iya. Tapi inti core-nya tuh sama kayak Kebaikan Cerita. Ini film drama coming of age tentang ambisi, drive, yang dimana mungkin mereka karena mereka terbuka, mereka datang dengan terbuka. Jadi mereka tuh bisa terima, bisa mengerti core-nya, tidak terdistract sama cangkang luarnya gitu. Dan mungkin juga ke Sundance juga quite people yang kita nonton, ada beberapa film yang kita nonton juga quite unique juga filmnya sana. Cukup mengagetkan gitu. Jadi kayak gini rasain nerima film yang nggak, maksudnya aku ngerasanya kita ngomong ini dengan segala kekurangan kita ya. Maksudnya kekurangan kita juga ada nggak terbukanya gitu maksudnya. That's why we learn gitu maksudnya pasti. Kayak ada satu film kita nonton sana. Aduh. Apa ini? Apa yang gue tonton? Pasti tonton kayak nggak nyampe, terus akhirnya kayak aku liatin orang, just try to coba. Dan pasti jalan kayak ini this is the sweet spot tuh kayak ini nih. Iya. Seru sih. Si Mas Regi selalu ada kata satu yang lovely. He's such a lovely guy. Dan ada salah satu pemain yang ngomong ke aku lupa tahu pemainnya siapa ya. Dia ngomong, kenapa hasil filmnya harus lebih penting daripada prosesnya. Padahal kita yang terlibat dalam film kan paling lama dan paling ngasih energi itu prosesnya. Persiapan, syuting, dan lain-lain. Film hasilnya bagus atau enggak itu urusan nanti. Tapi the process is really important. Dan selama aku berproses sama Mas Regas, sama semua kasih sini tuh really lovely. Mas Regas tuh bukan director yang ngedikte, tapi dia ngediscuss. Yang kalau emang dia ngasih visinya tuh dia mengerti cara menyampaikannya gitu. It's really lovely. Dan dia bukan hanya care pas kita lagi syuting. Setelah syuting pun ngajak ketemuan, ngajak nongkrong, ngajak tukar pikiran. Ada aftercare. Dan dia satu-satunya director. Film apapun yang aku undang buat premiere, dia selalu yang pertama, yuk aku datang. And he can
walaupun filmnya bukan cup of tea dia yang aku pikir, dia tuh selalu bisa nge-appreciate the movie gitu. Emang pencinta film sama pencinta manusia aja dia. Siapa yang ngomong ke aku kayak gitu ya, prosesnya harus lebih daripada dia. Senyum. Dia yang ngasih tau. Cara dia berpikir buat film ini sih, karena aku denger Mas Regas tuh lumayan berbeda-beda buat semua orang gitu. Dia bisa mold himself apa ya? Bisa ngebentuk dirinya untuk menyampaikan, oke, ini cara ini. Kalau sama Ciko ngomongnya begini, ya, kalau sama Brian begini, kalau sama Brian kayak gini. Dan aku melihat itu, soalnya kadang di di depan muka aku, oke, beda-beda. Dan dia tuh bisa menemukan cara yang enak dan untuk mendapatkan apa yang dia mau, tapi juga tidak mengasingkan apa yang kita mau juga gitu. Dia bisa dapetin kayak contoh apa ya? Masalah logat, masalah karakter aku kan lumayan out of the box lah ya. Tapi dia bisa meminta itu dengan tidak menjadi beban buat aku. Dia kayak, I know you can do it, let's try. Dan karena itu dan kepercayaan itu, aku merasa oke, I think I can do it. Aku melihat mungkin dia melihat sesuatu yang aku tidak lihat. Karena jujur pas aku awal ditawarin itu kayak, hah, aku masuk di mana ya mas ini ya? Oh, kirain jadi apa aku masnya? Enggak, kamu jadi kayak gini. Yakin mas? Yes, yakin. Oke. Ya udah. Terus dibantu juga sama dia, Barang. sama Angga, sama Maudi, Mbak Anggun, sama acting coach sama dialect coach. Jadi akhirnya oke. Emang proses diskusi sama dia tuh apapun jadi berasa emang diskusi bukan debat. So baik orang tuh nggak sadar terkadang mereka beranggapnya diskusi tapi malah debat gitu. Debatnya nggak sehat. Kurniawan. Emang gue duluan? Enggak maksud. Coba Kurniawan. Emang tahu? Enggak tahu. Enggak. Ya. Lo duluan. Kamu duluan ganteng. Gue tuh harus mikir dulu, Bray. Gue juga kali ini harus mikir bentar. Kenapa pengen ya? Sebenarnya sederhana sih, kayak udah kenal sama Regas, udah nyaman sama Regas, percaya sama visinya dia. Sama budget udah naik? Enggak. Izin, nggak boleh diomongin tuh itu. Terima kasih. Enggak, tapi maksudku kayak lebih ke udah tahu, maksudnya Regas tuh selalu bikin sesuatu yang berbeda, tapi bukan yang mau dibeda-bedain. Karena dia pengamat yang baik gitu. Maksudnya pengamat apa ya, maksudnya dia tuh punya extra attention ke sesuatu yang kita nggak biasa perhatiin gitu. Jadi percaya pada saat dia bilang, Cik aku mau bikin gini. Bentuknya juga, semua cast tuh dilamar satu-satu, bentuknya dilamar gitu. Yeah. Dilamar kayak, Literally maukah kamu, dia tuh romantis orangnya. Ke semuanya. Kamu mau gak berlayar bersamaku lagi, gitu-gitu. Ini kita nggak lebih emang begitu, ya. ngomongnya begitu Bener, gitu. ngomong begitu. Selain itu juga lebih ke percaya sama visinya dia sih. Kayak aku tahu ini akan jadi sesuatu bagus atau enggak, doesn't matter kalau buat aku. Kayak lebih ke wah prosesnya kayaknya bakal seru nih. Ya terbukti gitu di prosesnya. Aku selalu ketemu keluarga baru gitu. Kayak pas dulu dari kata juga Penyalin Cahaya dapat keluarga baru, berteman sampai sekarang. Sama para perasuk kita sering nongkrong setelah syutingannya gitu. Nggak tahu kalau buat aku soalnya hubungan tuh penting banget buat hidupku gitu maksudnya. Jadi kayak dari proses dapat hubungan gitu, selain dapat filmnya dengan isu yang mau disampaikan ya. So question again aku lupa. Kenapa mau rezeki? Ya karena ya pasti pertama karena Mas Regas sih. Karena tiba-tiba dia hubungin aku sendiri langsung. Aku nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ngobrol sama dia. Ketemu dan ngobrol basa-basi pernah pas premiernya Budi Pekerti. Yeah. Tapi aku nggak pernah kepikiran kayak oke, suatu hari nanti deket-deket ini aku bakal kerja sama dia dengan type of his movies gitu. Nggak, tiba-tiba di approach sama dia, diajak dinner, bener kayak diajak dinner, tunjukin terus di ending slideshow-nya, apakah kamu mau bergabung dengan ini kayak. Itu sih genuine-nya dia. Genuine bukan hanya karena pengen kerja sama orang, tapi genuine kepada ceritanya juga. Pertama kali yang aku dijelaskan ceritanya tuh, biasanya kan orang jelasin ceritanya kirim sinopsis, terus mereka ngebacain yang udah ada di layar gitu. Kalau dia cuma gambar-gambar, video-video, dan dia menjelaskan semuanya itu hampir sejam setengah dunianya, visinya, bentuknya. Yang dimana ya film ini nggak 100% bisa ngerti dunia
kepalanya dia, tapi karena melihat menggebu-gebu itu kelaparannya itu, Jadi ikut kayak it's fun. Karena ini bakal bisa jadi kontroversial atau enggak, tapi ada beberapa orang di dunia ini yang laparnya udah hilang. Ya pada akhirnya cuma pengen kerja aja. Kerja cek. Yang nggak ada masalah. Itu tujuan dia. pilihan-pilihan nih. Yang aku kemarin kangenin lebih tepatnya itu adalah rasa laparnya. Dan itu aku lihat di Mas Legas. It's like okay, bakal seru sih. Iya. Dan terbukti proses seru banget. Iya. Pegel kan? Gini-gini. Gini-gini ya. Terus sama ngomongnya suaranya. It was fun. Nggak sebegel Maudi, tapi Maudi gila sih, top. Monggo Bray, lu duluan Bray. Soalnya lu kan sound kan? Kan lu main juga, kita latihan samping-samping. Iya, cuman still. Mau latihan musik ya. Aku kan main tam-tam yang dimana tuh gerakannya tuh kelihatan banget gitu. Kalau off beat aja kelihatan banget gitu. Itu sih yang lumayan susahnya karena ada beberapa adegan yang dimana quick temponya gede, cepet banget sambil dialog dan harus on beat gitu. Yeah. Itu lumayan menghantui aku karena aku inget untuk beberapa seminggu lebih aku cuma denger di kepala aku metronom. Tak tek 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 tak tek 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 tak tek 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 tak tek tek tek. Itu soalnya aku harus ada metronom, tangannya harus ulang. Kadang-kadang aku lagi diem-diem tuh aku ngelakuin polanya aku lakuin terus. Kalau kelihatan banget, karena harus nyaman. Itu salah satu halnya. Dan ini setiap kali melakukan itu ada dialognya. Kan di saat dialog kan aku nggak boleh mainin beneran. Karena salah satu instrumen kalau dipukul beneran kedengeran gitu dan mengganggu sound. Itu lumayan juga sulit untuk belajar seolah-olah ngelakuinnya, tapi tidak full power. Itu juga lumayan susah. Tapi the rest of that lebih sulit ke karakternya sih. Kalau musiknya sulit, tapi nggak sesulit pembentukan karakter sama dunia karakter ini. Pertama kali di approach, aku udah bilang kayak dengan waktu yang cukup panjang, aku tetap nggak akan bisa. Soalnya latihannya tuh, aku main gitar listrik by the way. Aku nggak punya basic musik sama sekali, nggak ngerti kunci, nggak ngerti melodi. Tapi yang dimainin harus melodi gitu. Tapi tetap latihan full, sama kayak mereka gitu. Cuman ujung-ujungnya Baga. Mas Baga. Satu orang yang latih. Nah terus tetap latihan, tetap belajar basicnya gitu maksudnya. Karena langsung melodi kan. Karena udah waktunya makin dekat, aku ngerasa kayak malah nggak kekejar gitu. Nyoba dulu kan maksudnya. Mas aku perlu hand talent. Nggak akan kekejar. Aku nggak mau ngebebanin. Soalnya buat aku kayak lebih penting filmnya daripada ambisiku terhadap karakternya. Jadinya nggak kekejar nih, nggak bisa. Dan masih ada PR nyari karakternya kan. Jadi kayak nggak bisa deh Mas, harus pakai hand talent. Terus dapat akhirnya namanya Mas Blay. Masih muda sekali. Aku lupa umurnya berapa. Mas Blay ini mainnya top. Bagus banget. Keren banget. Parah, maksudnya bener-bener jadinya beneran kebantu sama dia. Jadi dikasih confidence-nya tuh bukan masalah ntar jadinya bener apa enggak. Tapi kayak dia tuh mau diajak kerja sama 1 jam sebelum take gitu. Kayak dia mau nyontohin terus-terusan diulang-ulang sama boleh gak tolongin aku mau scene begini-begini. Kalau di trailer ada pada saat di lumpur-lumpur gitu. Nah itu sebelumnya tuh sejam sebelumnya gitu bener-bener latihan dulu sama dia. Latihan ngafalin. Nggak sempurna, cuman buat editing at least aku bisa nyamain gerakannya dia. Jadinya ke situ fokusnya. Gitu. Soalnya kayak belajar gitar tuh bertahun-tahun, nggak ada yang bisa belajar gitar, apalagi melodi yang kayak yang dimainin sama karakternya Pawit. Apalagi kemampuan saya cukup lambat belajar sesuatu bukannya yang baru. Berarti dia nggak bisa, tapi emang butuh waktu. Iya. Butuh waktu banget gitu. Kalau aku kan cuma ada 4 tam-tam gitu. Tetap suka Jack. Gue juga kalau misalnya jadi tam-tam juga tetap minta. Tapi emang dia tuh susah banget tuh tangannya juga. Iya, enggak. Aku solo learner, emang beneran solo learner. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau udah di sana tuh karena udah familiar gitu sama makin lama shoot gini. Pada saat aku baca skrip dari Regas, aku tuh nggak kebayang sama sekali dunia yang mau dia bikin. Terus dunianya ada beberapa kan. Mau bikin apa sih Mas? Gak ngerti aku.
dijelasin pun aku masih belum ngerti gitu. Tapi pada saat udah main gitu kayak lama-lama tuh jadi kayak udah sambil jalan sambil Tahu nemuin gitu. tujuannya ya. Iya. Tujuan sini, objektif karakternya mau apa. Sebenarnya Pawit tuh apa sih buat plotnya? Apa sih Pawit buat Bayu? Gitu-gitu. Nah, ada yang sulit apa enggak? Semua sini sulit sebenarnya. Tapi kalau buat aku mungkin karena udah pernah sama arahannya Regas ya sebelumnya. Jadi aku tahu kalau Regas tuh suka banget nyatuin teknis dan perasaan. Jadi nggak boleh tuh kayak dialog tuh diem, ngeliat ngobrol gitu, enggak. Jadi yang belum bisa di spoiler sih, cuman banyak banget kayak misalnya kalau di Penyalin Cahaya, maaf ya ngomongin yang lain. Di Penyalin Cahaya tuh aku ada dialog sambil garuk kuping pakai kaki, sambil makan pisang, sambil ngitung duit. Nah kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Kayak aduh banyak banget lagi nih gimana ya? Nah gitu-gitu. Ketemunya kayak gitu lagi. Sebenarnya susah apa enggak? Susah banget. Cuman He knows what he wants. iya. Also kayak kita nyetir kali ya. Awalnya kan tegang, harus ngelihat ke spion kiri, spion kanan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan lama-kelamaan bisa kan. Nah, Regas tuh ngasih fasilitas itu. Ini emang akan susah, berlatih lah kalian. Ini tempatnya. Dan dia nggak pernah kayak nge-pressure aku ya. Pas pengalaman Ya. kemarin tuh nggak pernah nge-pressure kayak ayo, nggak. Kayak Nggak pernah tinggi suara dia tuh. Nggak. Malah karena apa sih? Harus kayak gitu. Kalau aku paling sulit apa ya? Emang paling sulit itu pasti ngebayangin. Karena kan pada akhirnya kita walaupun bukan kita yang kerasukan, tapi kita harus membayangi dunia yang kayak kita pengen. Kalau kita berikan. masukin ya. Jadi kan ada kita si prasuknya, ada orang yang Dirasukin. pelamunnya Namanya. kayak si Maudinya, terus ada pesta sambutnya, ada dunianya kan, ada kalau kita dunia Ada hierarkinya gitu ya. ya ada 3 dunianya. Dan kita secara tidak untuk believe cara ngerasukin orangnya kita harus tahu dunianya kan. Itu awal-awal kurang kayak paham ini dunianya gimana ya bentuknya. Ada gambar-gambar yang kayak gimana. Kita harus bikin mereka ngerasa seger, kita harus bikin mereka ngerasa kenyang, makan enak gitu-gitu. How gitu. Terus akhirnya berjalannya kita mulai mengerti, dan dari sana tuh kita bisa percaya sama apa yang kita lakukan sendiri. Aku pun yang lumayan susah ya pas hari pertama itu scene intens tinggi aku langsung dengan logat baru yang dimana itu lumayan deg-degan aku, tapi I think it went well karena Mas Regas nggak minta terlalu banyak. Habis itu langsung udah percaya gitu ya. Udah percaya, dan rasa percaya itu yang menjadi pemantik atau kayak bara aku untuk lanjut. I can do more gitu. Iya. Itu sih singular scene yang terlalu susah kayak nggak ada, tapi proses dari awal itu lumayan membingungkan. Proses pencarian, iya. Bukan susah tapi kayak butuh waktu untuk mengerti. Kan ayam goreng Mama Bobo. Enggak, itu fun fact aja, dekat hotel kita ada tempat ayam goreng sambal pedas gitu, kita semua makan di sana. Kita Mbak Anggun, suaminya, semua makan sana. Mau aku makan pete juga di situ ya. Tapi pas syuting apa? Gua mikir-mikir dulu. Banyak sih, banyak kenalan gitu sama teman-teman di syuting. Melihat kayak mau di pas yang adegan lumpur tuh keren banget sih, aku ingat banget kayak keren banget sih. Udah buru-buru sama matahari mau turun, ya kan? Iya. Itu baru kayak ngelihat Angga, spoiler lagi. Tapi ngelihat Angga melakukan hal yang tidak lazim. Ini Angga Yunarti disuruh kayak gini sih. Ngelihat Brian ngomongnya nggak begini. Nggak, tapi kalau misalnya yang bener-bener nggak bisa dilupain tuh ini kali ya. Pas aku baru pertama kali ngerasa jadi kayak ada satu scene dimana kita intinya scene besar banget, shotnya ada banyak banget, sekitar 70, 60, ratusan, 100 lebih. Oke, shotnya segitu. Itu 2 hari 2 kamera. Berapa scene gitu? Udah terus yang ending kan? Kolaborasinya tuh banyak banget gitu loh, maksudnya semua pemain tuh collab gitu buat jadiin scene ini stunt semuanya. Teman-teman extras, koreografer, penari, kita sebagai musisinya, guru Asri, Mbak Anggun gitu. Kayak wah gila ya mempersatukan banyak orang seperti ini, gimana caranya kayak amazed gitu. Aku sih itu.
Itu emang keren sih, scene ending itu. Ada momen pas semua unite, tau kayak Merinding beneran gitu. Keren banget. Iya. Aku dulu deh, kamu lagi mikir. Abis syuting, pulang ke rumah, ketemu nyokap, ketemu pasangan, ketemu adik-adik, makan, ayam bakar, ngobrol. Sederhana kan? Pertanyaan cara kita bahagia Kebahagiaan sederhana kasih. Aku makan sih, makan sama keluarga tuh emang the best. Iya. Makan sama keluarga tuh, Parah. apalagi kalau mama yang masak tuh ayam goreng ungkap yang kuning itu masih anget, petik goreng sambal terasi. Terus makanya aku selalu gini, aku di sini, mama di kanan, papa di kiri, Megan di depan. Ngobrol kayak gitu aja Udah mantep. udah mantep banget itu. Jadi kita akan buka open house di rumahnya Brian. Betul. Iya. Alamatnya akan Iya. Masih ruang refleksi sih, kayak apa yang dilakukan Bayu gitu maksudnya. Kalau buat aku kayak apa yang teman-temannya Bayu coba sampein, apa yang coba Guru Asri sampein, apa yang coba sebenarnya ngasih ruang refleksi buat kalau ini aku secara personal ya, di luar dari filmnya gitu, maksudnya Ciko yang main di Para Prasuk ini, Ciko sebagai Ciko aja gitu. Aku ngerasa despite bungkusnya yang unik gitu, Para Prasuk, tapi aku ngerasa dia ngebawa satu cerita yang berdasar gitu, yang kadang-kadang kita suka lupa gitu. Yang grounded. Semoga film ini bisa mengingatkan itu dan bisa jadi bahan refleksi. Itu sih aku melanjutkan apa yang si Ciko ngomong, refleksi, karena pada akhirnya menyadari dari Sundance aja kita juga jadi kayak ngerasa oh ternyata aku sendiri harus lebih open minded ya tentang apa yang aku coba untuk give my time atau enggak, apa yang aku coba perjuangkan atau enggak, karena mendengarkan cerita-cerita mereka aja setelah nonton film ini ya mungkin aku tidak memikir ke sana, artinya oh lebih luas ternyata ya. Ya mudah-mudahan orang yang setelah nonton film ini menyadari kalau Bisa nambah perspektif gitu. bisa nambah perspektif, bukan berarti ini karena dunia latas. Ada juga sih di film misalnya kayak ih kok kamu ngelakuin itu sih, udahlah ini kan bohong, kayak ada reasonnya gitu. Dan terkadang kita sangat tertutup sama dunia kita lupa kalau dunia ini bukan isinya kita doang gitu. There's a lot of people with their own problems dan cara menangani sendiri. Mungkin benar atau salah ya itu ntar aja, tapi kita harus lebih bukan terbuka menerima, tapi terbuka untuk memahami. Ya. Itu sih. Sekarang boleh ke sini promo film. Halo, aku Ciko Kurniawan. Aku Brian Domani. Jangan lupa buat nonton film Para Prasuk Tanggal tanggal 23 April hanya di Bioskop. Bioskop.